Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Qala an-nabi man shalla salatul jama'atil isya fa ka'annama qama nisful lail wa man shalla jama'atus subhi fa ka'annama qama al-lail kulluhu. Al-hadis atau kama qala. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, kita lanjutkan fadilah salat berjamaah. Salat berjamaah 5 waktu itu ada 2 salat jamaah yang melebihi dari yang 5. 2 salat berjamaah itu disebut sendiri oleh Nabi. Yang pertama salat jamaah Isya. Barang siapa yang salat berjamaah Isya, pahalanya seperti orang salat tahajud setengah malam. Salat tahajud setengah malam. Dan barang siapa yang bisa sholat jamaah subuh, maka pahalanya seperti sholat tahajud kulluhu, semalam suntuk. Jadi kita sholat jamaah subuh seperti ini, menurut pandangan malaikat itu lebih baik dari orang yang sholat tahajud mulai jam 12 sampai notok subuh. Itu masih kalah dengan pahalanya sholat jamaah subuh. Sholat jamaah subuh itu ada yang lebih baik. Apa kata Nabi? Sholatus subhi yaumal jumu'ati fi jamaah. Jadi rajanya sholat jamaah itu adalah sholat jamaah subuh di hari Jumat. Seperti sekarang ini. Jadi sekarang ini adalah rajanya sholat berjamaah, sholat jamaah subuh fi yaumil jum'ah, di hari Jum'ah. Ini tidak ada yang menandingi. Makanya kalau sholat jamaah subuh hari Jum'ah ada tambahannya namanya sujud tilawah. Orang yang melakukan sujud tilawah hatinya akan dihidupkan oleh Allah, dan setan yang akan menggoda itu takut karena manusia itu mendengar ayat sajadah langsung sujud, sementara setan disuruh sujud tidak mau. Nah ini khususnya adalah salat subuh di hari Jumat. Nah, ini fadilah yang ke-6. Kita lanjutkan yang ke-7. Apa yang ke-7 fadilah salat jamaah? Kata Nabi, man adrakal jama'ata arba'ina yauman kataballahu lahu bara'atun minan nar. Barang siapa yang bisa sholat berjamaah arba'ina yauman, 40 hari tidak putus. Arba'ina yauman, 40 hari tidak putus. Nah ini yang bisa dilakukan oleh orang yang sudah pensiun biasanya, karena waktunya longgar, kecuali yang nggak bisa. Kadang-kadang sudah pensiun juga nggak bisa. Ya biasanya sholat jamaah 40 hari berturut-turut ini bisa dilakukan oleh orang sudah purna, bagi yang punya niat kuat. Tapi kalau nggak punya niat ya walaupun pensiunnya nggak iso. Apa kata Nabi? Yaumah kataballahu lahu bara'atam minan nar. Akan dibebaskan minan nari, dari api neraka, wa bara'atum minan nifaq, dan akan dibebaskan dari sifat munafik, pengecut. Ya ini. Jadi kalau ada orang ini biasanya pengecut, diajak aja sholat jamaah 40 hari nanti hilang itu pengecutnya itu. Nah itu dulu di pondok-pondok itu ada santri nakal, nah itu sama kiainya nggak dimarahi. Ayo cung sholat jamaah. Kamu kalau bisa 40 hari nanti saya beri hadiah. 40 hari waras. Gak jadi goda teman-temannya, waras akhirnya. Terapinya 40 hari.
Yang ketujuh, man shallal baradaini fi jamaah dakhalal jannah bi ghairi hisab. Barang siapa yang sholat berjamaah baradaini, yaitu sholat bardaini itu sholat yang berat atau sholat yang dingin gitu di dalam kitab itu, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Penafsirannya, sholat bardaini itu adalah sholat subuh dan asar. Nah, ini siapa yang bisa menjaga sholat subuh, jamaah dan sholat asar, dia akan baro'atun, akan diberikan oleh Allah pahala, dimasukkan ke dalam surga bi ghairi hisab. Dan yang terakhir, yang ke-8, wa man syahida sholatul jamaah kadaballahu lahu dhahiban wa raji'an asyara hasanat wa maha anhu asra sayiat wa rafa'alahu asra darajat. Barang siapa yang menghadiri sholat berjamaah, maka Allah menetapkan baginya setiap langkahnya itu mengandung 10 derajat, menghapus 10 kejelekan setiap langkah. Dhahiban, baik itu perginya, warajian maupun pulangnya. Jadi pahala orang sholat berjamaah yang paling banyak, rumahnya yang paling jauh, karena setiap langkah mengangkat 10 derajat, menghapus 10 kejelekan. Jadi yang sholat jamaah rumahnya jauh itu yang paling besar pahalanya. Nah, bagi bapak ibu yang rumahnya dekat sini, muter dulu, muteri masjid yang telu, kan tiap langkah baru masuk masjid. Nah ini omong cedek seperti saya itu hanya berapa langkah ya, iso muter sih, muter ping telu terus masuk masjid. Karena setiap langkah. Ya ini hebatnya sholat berjamaah. Makanya Rasulullah itu kalau kita baca sejarah, Rasulullah itu sampai akhir hayatnya beliau masih sholat berjamaah. Dia tidak bisa berdiri karena sudah panas, sudah demam tinggi, dibopong oleh Abu Bakar dan Sayyidina Ali duduk, terus Abu Bakar disuruh jadi imam. Itu detik-detik terakhir Rasulullah masih menjaga sholat berjamaah. Karena itu mari kita jaga sholat berjamaah ini walaupun hanya 2 orang. Demikian Bapak Ibu kajian pagi ini. Mari tetap kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.